Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu yang saya beri tema vitamin B rohani. Firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud menyembah kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan yang di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Pada masa kini, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang mengkonsumsi vitamin agar mereka dapat memiliki kesehatan prima. Tidaklah mengherankan bila vitamin A, B, C, D, dan multivitamin yang lainnya menjadi sesuatu yang dianggap kebutuhan. Ironisnya, banyak manusia mengabaikan kesehatan jasmaninya, tetapi mengabaikan kesehatan rohani. Tidaklah mengherankan bila kesehatan mereka tidak utuh. Secara jasmania, mereka terlihat prima, tetapi secara rohania, mereka terlihat lemah. Secara lahiriah, banyak mereka terlihat bersukacita, tetapi secara batinnya, hati mereka diliputi duka cita. Ada suatu vitamin rohani yang perlu dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh secara rohani. Vitamin tersebut saya beri nama vitamin B, yaitu berdoa. Kalau begitu, apakah dampak dari vitamin B secara rohani bila kita mengkonsumsi senantiasa? Yang pertama, konsisten di dalam pelayanan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Tantangan dalam pelayanan sangatlah berat, karena itu perlu ditopang dalam doa. Doa tidak ubahnya seperti akar pohon pada tumbuhan. Semakin besar akarnya, semakin tinggi pohonnya, dan tangguh menahan angin yang menerpa. Semakin tinggi skala pelayanan, permasalahan pun semakin kencang menerpa. Tanpa tepangan doa, pelayan Tuhan akan mudah tumbang. Doa akan membuat pelayan Tuhan semakin teguh dan kuat di dalam melayani Tuhan. Kata kuat di dalam ayat ini memiliki pengertian kokoh, sedangkan teguh artinya tidak tergoyahkan. Bila disimpulkan dengan satu kata, pengertiannya adalah konsisten. Paulus berdoa agar pelayan Tuhan tetap konsisten dalam panggilannya. Melihat kerasnya tantangan dan pelayanan pada masa kini, pelayan Tuhan yang konsistenlah yang dapat memberi dampak rohani serta diperlukan oleh segenap jemaat Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus kerap diperhadapkan kepada persoalan. Namun Rasul Paulus dapat mengantisipasinya dengan cara ia berdoa. Ia semata tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan kekuatan Allah yang ada dalam hidupnya. Dalam kondisi lemah secara jasmania, Rasul Paulus mampu memotivasi dirinya dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika diterpa masalah, ia sama sekali tidak menutupi kelemahan fisiknya.
tetapi ia juga tidak menyangkali kekuatan ilahi yang ada padanya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Malah dalam kondisi lemah secara jasmani, ia juga dapat memotivasi jemaat agar berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan adalah doa yang memampukan setiap pelayan Tuhan untuk konsisten dalam pelayanan dan konsisten secara rohani. Beragam jenis dan modus setiap permasalahan bisa berasal dari diri kita, bisa juga berasal dari yang lain, yaitu jemaat yang dilayani, atau dari lingkungan sekitar kita. Persoalan yang terjadi pada David Livingstone memanglah sangat memprihatinkan. Ini bukan hanya diperhadapkan oleh permasalahan dari luar, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Beratnya kondisi pelayanan di Afrika mengakibatkan Mary, istrinya, stres dan terkadang hilang ingatan. Anaknya Aina dan Ayuji kecewa pada Tuhan dan lari dari rumah. David terpaksa memulangkan keluarganya ke negara asalnya, yaitu Inggris, sementara ia kembali melayani di Afrika sebagai seorang misionari. Pada suatu peristiwa ia diserang binatang buas sehingga separuh badannya menjadi lumpuh. Situasi dan kondisi buruk yang dialami oleh David Livingstone tidak membuatnya berpaling dari panggilan. Pada tanggal 1 Mei 1873, David Livingstone meninggal dunia di Istanbul karena menderita malaria dan komplikasi disentri. Itu kurang lebih 150 tahun yang lampau. Sampai pada akhir hayatnya, David tetap setia melayani Tuhan dan mendapat julukan Nabi Afrika. Ia mendapat banyak penghormatan dari berbagai denominasi gereja karena konsistensinya terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jasadnya dibawa pulang ke negara asalnya, yaitu Inggris, dan hatinya dikebumikan di Afrika, diiringi tangis haru dan rasa bangga dari ribuan jemaat yang dimenangkannya di benua Afrika. David Livingstone mendapat bintang jasa dari pemerintahan Inggris. Wajahnya diabadikan di mata uang Inggris pound sterling. Jasadnya dikebumikan di Westminster di Abbey, yaitu pemakanan khusus bagi para pahlawan kerajaan Inggris. Bila dipertanyakan apa yang menjadi penyebab ia mampu bertahan dalam panggilan pelayanan seberat itu, secara spontan David akan menjawab doa. Bahkan ia meninggal di samping tempat tidur ketika sedang berdoa. Ada satu pokok doanya yang sangat fenomenal yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Bunyinya demikian: utuslah aku kemanapun engkau mau, asal jangan menjauhkan darimu. Pisahkanlah aku dengan semua yang mengikat aku, asal jangan pisahkan aku darimu. Ambillah semua yang kumiliki, asal jangan ambil Yesus dariku. Akan kulepaskan semua yang mengikat aku, tetapi tidak akan kulepaskan Engkau, ya Allah. Malam hari ini kita perlu berdoa agar sungguh-sungguh konsisten di dalam pelayanan penggembalaan di gereja, rumah tangga, bahkan di negara yang kita cintai ini, di mana kita melayani sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Allah. Yang kedua, mengenal kasih Tuhan. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 19a mengatakan demikian: aku berdoa supaya kamu sungguh-sungguh dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, serta dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya, pengenalan kita terhadap sesuatu atau seseorang akan menentukan sikap terhadapnya. Bila pengenalan kita akan Tuhan utuh dan mendalam,
kita akan hidup dalam kasih-Nya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kenal akan kasih Kristus itu bukan perasaan semata, tetapi keputusan, bukan kemampuan semata, melainkan juga kemauan. Kata memahami di dalam ayat yang ke-18 berasal dari kata kerja Yunani, kata labestai, yang artinya sudah mengerti, telah paham, atau tahu dengan benar bagaimana kasih Tuhan atas diri kita. Dengan berdoa, kita kian dimampukan untuk mengenal lebih dalam akan kasih Tuhan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wajarlah bila dasar hati yang terdalam berkata, betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Acap kali orang berorientasi untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi cenderung mengenal Tuhan. Di mana perbedaannya? Mengenal Tuhan mengacu kepada keintiman dan penghayatan, bukan sebatas pengenalan secara olah otak, melainkan juga olah hati. Berbeda dengan pengetahuan tentang Tuhan yang lebih mengacu kepada penalaran secara akali atau olah otak semata. Anda bisa masuk sekolah Alkitab atau Bible Study bila hanya sebatas untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi belum tentu Anda mengenal Tuhan. Sebagai contoh, orang Israel dan Daud menyembah Allah yang sama, tetapi sikap mereka berbeda saat berhadapan dengan raksasa Goliat. Kenapa bisa demikian? Karena orang Israel hanya sebatas mengenal tentang Tuhan, tetapi Daud mengenal Tuhan. Karena memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud mengetahui secara pasti penyertaan Tuhan yang senantiasa atas kehidupan Daud. Seharusnya setiap kita tidak perlu merasa takut menghadapi apapun, karena kita mengenal Allah. Kalau saya mengenal kepada siapa saja yang menggantungkan hidup saya, yaitu yang punya langit dan bumi, kenapa saya harus takut? Sebagai contoh, Kaleb dan Yosua mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi 10 pengintai lainnya hanya sebatas mengenal tentang Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, 10 pengintai bermental kalah, berpikir negatif, dan berkata busuk. Sebelumnya, Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi akhirnya ia memandang sendiri akan keberadaan Tuhan. Melalui doa, kita akan dimampukan untuk mengenal kasih Tuhan atas hidup kita. Malam ini saya berdoa, sementara kita sungguh-sungguh, biarlah semua oleh mengenal kasih Tuhan yang kita layani, kita akan mengenal secara pribadi dalam hidupnya. Yang ketiga, kepenuhan Allah. Dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19 mengatakan demikian, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Secara gamblang, kata penuh dapat diartikan tidak muat lagi. Karena sudah tidak muat lagi, hal itu akan tumpah tentunya. Ia memiliki kecenderungan untuk memberi daripada menerima, suka melayani daripada dilayani, bersikap rendah hati bukan tinggi hati. Kehadiran orang yang kepenuhan ilahi menghadirkan kesegaran dan kekuatan, sehingga banyak orang di sekitarnya beroleh penyegaran dan kekuatan secara rohani. Kedewasaan rohani bukan diukur dari karunia rohani yang kita miliki, melainkan dari buah-buah roh. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebegitu pentingnya vitamin B rohani itu bagi kelangsungan hidup orang percaya. Jangan sampai kita tidak berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang membawa kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, ya Tuhan. Melalui doa yang kami panjatkan kepadamu secara pribadi kami masing-masing. Kami percaya kami boleh kuat menghadapi tantangan
tantangan apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan Allah, kami akan cakap untuk menanggungnya. Kami bersyukur untuk setiap keluarga kami masing-masing, para suami, istri, anak-anak, para pemuda-pemudi dimanapun mereka berada, studi anak-anak kami, bahkan juga kesehatan mereka. Tuhan juga melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu, kesetiaan dalam hidup mereka. Berkati masa depan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, usaha mereka, bahkan juga karir mereka masing-masing, pangkat serta jabatan, kedudukan apa saja mereka sandang. Engkau adalah Tuhan yang menyertai dalam seluruh kehidupan jemaat. Berkati kehidupan mereka, jauhkan dari niat kecelakaan, dari niat-niat buruk, dari orang-orang yang tidak kami kenal, bahkan juga dari kuasa-kuasa kegelapan. Berkati bungkus kami semua dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.